Fakta yang terjadi di dalam persidangan adalah yang sangat mengagetkan kami juga jemaat GKKD adalah ketika tim pengacara dari Wawan Kurniawan dengan suara keras-kerasnya itu menyampaikan kepada hakim dan juga jemaat GKKD yang pada saat itu 6 orang ya duduk di depan bahwa izin selama 2 tahun yang telah diberikan atau dikeluarkan oleh camat untuk mereka beribadah di tempat yang saat ini, ternyata pada saat sidang kemarin oleh pengacara mengatakan bahwa lurah telah mencabut izin itu. Jadi ini hal yang mengagetkan kita ya. Kalau memang itu benar, itu suratnya kemarin ditunjukkan ya di depan hakim dan dipersilakan dari GKKD jemaat GKKD yang menjadi saksi untuk maju ke depan. Nah, dari situ hakimnya memberitahu, ataukah Anda bahwa izin yang 2 tahun dikeluarkan camat itu sudah dicabut kembali oleh lurah katanya. Nah, kalau memang ini terjadi, betul itu ada seperti surat yang ditunjukkan ke hakim, betapa kesemena-menaan ini terjadi ya. Kemudian yang kedua, fakta yang kita lihat kemarin bahwa ketika klarifikasi, diberikan kesempatan klarifikasi oleh Wawan Kurniawan, apa yang dia katakan kan dicecer terus mengenai penganiayaan atau pemukulan yang dia lakukan terhadap pendeta Naik, pendeta Bernard, sama Perlindungan, ketiga saksi itu kan dia ada yang dia dorongkan sehingga luka mungkin nggak sengaja oleh kukunya ya. Ada juga yang dimaki-maki, itu Pak Naik itu dimaki-maki ya, pendeta goblok, tolol, nggak ngerti hukum itu ya, dimaki-maki kemudian didorong-dorong ya. Nah, Perlindungan sendiri ditampar ya, ditampar pipinya ya. Nah, ketika klarifikasi oleh Wawan, apa yang dikatakan Wawan? Itu Pak Hakim, saya tersandung, tergelincir, lalu seakan-akan memukul katanya. Kita akan melakukan suatu perlawanan hukum, ya mungkin bukan di persidangan. Kita akan melaporkan itu ke Kejaksaan Negeri Lampung, ya kepada Komjak, Komisi Kejaksaan, dan mungkin akan nanti ada tindakan lain dari kita. Pak Andi, silakan Pak Andi, USA. Oh, saya lupa ganti nama. Saya kan Andy Wong Jowo. Anyway, selamat pagi semua, siang malam. Ibu Lisoy mau cepat-cepat masuk soalnya dia mau tidur. Tapi saya singkat Bu. Ya saya singkat, saya maju duluan. First and foremost, P4 ini udah nggak diajaran lagi Pak Santi Amer di sekolahan. Ya kan? Zaman saya dulu P4 itu diajarkan tapi dihafal. Jadi contoh soal ketuhanan yang Maha Esa itu saya bisa ngapal ketuhanan, tapi artinya itu apa tidak tahu kita. Jadi ini harus mulai diajarkan di sekolah-sekolah dari sekolah dasar. Ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan yang mana? Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa artinya itu adil? Apa artinya beradab? Tingkah laku pemerintah sekarang banyak yang tidak beradab. Ya, banyak orang nggak ngerti kan. Jadi ini jangan cuma dihafalin. Persatuan Indonesia. Apa artinya Persatuan Indonesia? Lalu jangan kalau Cina, Batak, Jawa. Ya kan itu harus diuraikan semua. Kerakyatan yang dia dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan adalah permasalahan berokat. Ini anggota MPR, DPR ini punya hikmat nggak? Hikmat dari Tuhan nggak? Mereka membuat undang-undang segala macam. Nah terus keadilan sosial bagi seluruh bangsa. Adakah keadilan di negara NKRI? Nah ini semua harus diuraikan. Jadi anak-anak ini dari kecil ngerti. Ya kan? Jangan cuma dihafal. Nah itu ke satu bro. Kedua, agama seberang ini Pak. Ya, harus diajarkan kasih. Di buku mereka itu setebal itu nggak ada mereka menceritakan mengenai kasih. Jadi mereka itu harus baca buku kita yang di 1 Korintus
pasal 13 ayat 14. Ya kan? Itu yang harus diajarkan ke mereka. Soalnya mereka nggak ngerti apa itu kasih. Itu harus diuraikan. Mereka harus baca ini Korintus ini, ya kan? Oh, love is kind, love is patient, love does not envy. So love does not boast, love does not proud. Itu semua harus diajarkan. Mereka nggak mau. Pokoknya mereka semua gue. Ini bahasa gua. Kamu harus pakai bahasa gua. Ini cara pakai baju gua. Kamu harus ikut saya. Yang tadi Pak Santamir bilang, mereka juga nggak mau terima masukan-masukan ide-ide dari luar. Pemikiran mereka itu udah set. Iya, nggak boleh. Ini diganti-ganti nggak boleh. Pokoknya harus gini. Jadi keras kepala semua gua. Ya itu jadi problem. Ya kan? Mereka harus diajarkan ajaran yang saling memaafkan, hidup berdampingan, saling mengasihi. Yaitu balik lagi ke kasih. 1 Korintus 13 ayat 14. Ya itu aja deh saya tambahan saya hari ini. Itu Bu Lisa udah kepengen tidur, dia mau masuk duluan. Bu Lisa. Ya, betul Pak Andi ya. Makanya kalau kita Kristen ini sebenarnya secara internal embodied natural itu sudah melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Maka kita lihat perbedaan hasilnya, perbedaan hasil ya. Fakta, kita nggak usah tausiah atau khotbah, tapi faktanya lah. Cara berpikir dan lain sebagainya berbeda ya. Nah ini yang harus kita ajarkan mulai anak-anak. Oke, Bu Lisoy, ini ibu ini walaupun kurang sehat beliau ya, karena kecintaannya kepada Galarua, dia sempatkan aja waktu. Silakan Ibu. Ya, salam Pak Santiamer, salam Bapak Ibu semua. Ada beberapa hal, fakta-fakta yang ingin saya sampaikan. Fakta di persidangan kemarin mengenai Wawan, karena kemarin kan saya nggak sempat memberitahukan karena memang masih sakit ya, sakit gigi. Nah, fakta yang terjadi karena ini ada kaitannya ya dengan penerapan Pancasila. Bagaimana Pancasila itu menurut saya tidak diterapkan dalam proses atas apa yang dialami oleh jemaat GKKD ya. Fakta yang terjadi di dalam persidangan adalah yang sangat mengagetkan kami juga jemaat GKKD adalah ketika tim pengacara dari Wawan Kurniawan dengan suara keras-kerasnya itu menyampaikan kepada hakim dan juga jemaat GKKD yang pada saat itu 6 orang ya duduk di depan, bahwa izin selama 2 tahun yang telah diberikan atau dikeluarkan oleh camat untuk mereka beribadah di tempat yang saat ini, ternyata pada saat sidang kemarin oleh pengacara mengatakan bahwa lurah telah mencabut izin itu. Jadi ini hal yang mengagetkan kita ya. Kalau memang itu benar, itu suratnya kemarin ditunjukkan ya di depan hakim dan dipersilakan dari GKKD, jemaat GKKD yang menjadi saksi untuk maju ke depan. Nah, dari situ hakimnya memberitahu, ataukah Anda bahwa izin yang 2 tahun dikeluarkan camat itu sudah dicabut kembali oleh lurah katanya. Nah, kalau memang ini terjadi, betul itu ada seperti surat yang ditunjukkan ke hakim, betapa kesemena-menaan ini terjadi ya. Apakah ini Pancasila? Tidak. Ya, suka-suka ya memperlakukan orang, memperlakukan jemaat yang begitu banyak, dikasih, diberi, dicabut, dikasih, dicabut. Apa-apaan ini? Ini bukan Pancasila ya. Kemudian yang kedua, fakta yang kita lihat kemarin bahwa ketika klarifikasi, diberikan kesempatan klarifikasi oleh Wawan Kurniawan, apa yang dia katakan kan dicecer terus mengenai penganiayaan atau pemukulan yang dia lakukan terhadap pendeta Naik, pendeta Bernard, sama perlindungan saksi, ketiga saksi itu kan dia ada yang dia dorongkan sehingga luka mungkin nggak sengaja oleh kukunya ya. Ada juga yang dimaki-maki, itu Pak Naik itu dimaki-maki ya.
pendeta goblok, tolol, nggak ngerti hukum, itu ya, dimaki-maki kemudian didorong-dorong ya. Nah, perlindungan sendiri ditampar ya, ditampar pipinya ya. Nah, ketika klarifikasi oleh Wawan, apa yang dikatakan Wawan? Itu saya, Pak Hakim, saya tersandung, tergelincir, lalu seakan-akan memukul, katanya. Padahal jelas-jelas di dalam video itu, baik video yang oleh saksi korban dan juga video dari CCTV, jelas-jelas terlihat di situ tidak ada tergelincir, tidak ada tersandung, ya. Jadi bayangkan kita itu udah kayak anak kecil seluruh umat Kristen di Indonesia sama dunia, karena ini memang sudah viral sampai ke dunia, ya. Betapa bodohnya, dianggap bodohnya kita ini. Apakah kita tidak bisa membedakan antara ya tergelincir atau tersandung dengan yang benar-benar memukul, ya. Di dalam video itu terlihat dia memukul, jelas memukul, tidak ada tergelincir seperti yang disebutkan. Saya tergelincir, tersandung Pak Hakim, jadi tangan saya seakan-akan memukul saksi korban, katanya. Jadi dengan fakta-fakta yang ini menyedihkan, ya. Makanya saya bilang, kalau ternyata hakim nanti mengakomodir itu semua dusta-dusta dan perlakuan-perlakuan dari jaksa, ya, oknum jaksa yang mempretelin pasal termasuk pemaksaan memaksa bubar ibadah, ya. Itu sangat menyedihkan, ya. Ini sangat menyedihkan kalau ternyata nanti hakim mengetuk palu dengan dengan akomodir apa yang disampaikan oleh Wawan atau apa yang ditunjukkan di dalam video-video yang tersebar di seluruh dunia, ya. Itu maksud saya. Jadi ini harus saya sampaikan kepada kita semua bahwa di dalam persidangan itu, ya, sama sekali menurut saya tidak menerapkan atau belumlah, ya, masih sangat kurang dalam penerapan Pancasila. Harusnya tidak begitu, ya. Gitu aja Pak Santiamer. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Lisori. Jadi kita akan lihat nanti, ya, itu berarti adalah keadilan sila keempat, ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di dalam hal penegakan hukum. Apakah hakim, ya, ini berarti bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila di dalam aspek profesionalisme, ya. Hakim itu adalah penegak hukum, adalah profesional, ya, para profesional. Apakah mereka menerapkan itu? Ya, apakah mereka juga memperhatikan implikasi daripada keputusannya nanti terhadap persatuan Indonesia? Nah, tidak mungkin ada persatuan Indonesia kalau tidak ada keadilan. Itu adalah seperti satu uang, dua sisi dalam satu mata uang. Tidak akan mungkin ada persatuan di Indonesia kalau tidak ada ketidakadilan. Mudah-mudahan ini hakim dan penegak hukum mendengarkan perbincangan kita pada malam hari ini, dan ini adalah konsekuensi logis yang tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila. Jadi, sekali lagi saya katakan, siapapun dia yang rakyat jelata sampai dengan yang berpangkat tinggi di bidang berbagai bidang pengabdian, ya, tidak cukup hanya berbicara tentang Pancasila. Tidak cukup. Tidak cukup hanya P4, tapi yang terpenting adalah terapkanlah nilai-nilai Pancasila itu dimanapun Anda bekerja atau marketplace. Ya. Terapkan. Kalau Anda seorang pimpinan perusahaan, apakah Anda berlaku adil terhadap seluruh karyawan Anda atau tidak? Itu juga adalah sila kelima. Ya. Apakah mungkin di dalam satu perusahaan akan tercipta tim yang kompak atau persatuan ketika ada di situ ketidakadilan? Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Nah, jadi artinya apa? Kalau Pancasila itu adalah dikatakan sebagai pandangan hidup atau 5 dasar negara
yang disebut dengan Pancasila itu adalah pandangan hidup, mari terapkan, bukan hanya sekedar omongan. Di dalam keluarga juga sama. Kalau kita membentak anak-anak kita, ya memaki-maki, apakah itu juga Pancasila, menerapkan nilai Pancasila? Tidak juga, tidak. Sehebat apapun seseorang berbicara tentang Pancasila tapi tidak diimplementasikan, itu juga tidak saling mendukung. Bukankah manusia, bukankah pohon dikenal dari buahnya, bukankah manusia dikenal dari perbuatannya? Nah, ini yang harus kita jujur ya mengakui pada diri kita sendiri. Oke, tidak berpanjang lebar ya Bapak Ibu, saya tambahkan mengenai sidang yang di di Lampung. Adalah hal yang sangat lucu sekali ya, yang saya katakan itu kemarin, bahwa 2 pasal itu sengaja tidak dicantumkan atau di drop out atas permintaan jaksa. Kalau polisi tidak mungkin mendrop out itu. Jadi kita menduga bahwa itu adalah atas kebijakan daripada jaksa, karena memang ada kewenangannya mengatur itu. Nah, kenapa itu di drop out? Penyebabnya terserah Bapak Ibu menganalisanya sesuai dengan kondisi pelaksanaan ataupun penegakan hukum di Indonesia. 2 pasal yang dituduhkan itu sekarang atau didakwakan adalah memasuki pekarangan dengan paksa. Nah, kedua, melakukan tindakan tidak menyenangkan. Si jaksa tidak mengelaborasi mengapa si Wawan ini memasuki secara paksa pekarangan daripada GKKD. Tentu ada kan maksud dan tujuannya. Apakah dia sengaja memasuki pekarangan GKKD tanpa maksud dan tujuan? Itu sengaja dikabulkan. Dan dia tidak mempersoalkan itu, si jaksa ini. Itu yang kita heran ya. Sangat heran, makanya kita persoalkan. Yang kedua adalah masalah pembubaran paksa ibadah itu di drop. Maaf dulu teman-teman, ini Ibu Lisoy masih online? Ibu Lisoy? lebih lagi adalah sesudah dia memaksa pekarangan daripada GKKD, tujuannya kan membubarkan itu paksa ibadah. Nah, ketika dia masuk ke ruang ibadah, dia menginjak-injak altar itu, ya, berdiri dengan menunjuk tangan dengan pungahnya. Bukankah itu penistaan agama? Tetapi kenapa ini si jaksa dengan sengaja mengaburkan itu? Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita. Tetapi kita tidak berhenti sampai di situ nanti teman-teman. Ya, langkah pertama itu kita sudah viralkan melalui wawancara dengan wartawan. Mohon teman-teman juga viralkan itu di negaranya masing-masing. Kedua juga nanti kita akan melakukan suatu perlawanan hukum, ya mungkin bukan di persidangan. Kita akan melaporkan itu ke Kejaksaan Negeri Lampung, ya kepada Komjak, Komisi Kejaksaan, dan mungkin akan nanti ada tindakan lain dari kita. Kita sedang rumuskan itu. Saya tidak perlu sampaikan di sini. Jadi kalau ada orang mengatakan ujuk-ujuk, kalau tidak ada konsep, itu saya pikir pemikiran yang naif ya, naif. Tidak begitulah. Jadi begitu Bapak Ibu yang saya tambahkan tentang keluhan daripada Bu Lisoy, penerapan Pancasila itu di aspek pengadilan itu tidak ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya bagi agama tertentu. Nah, kalau tidak ada keadilan, maka pasti tidak akan ada persatuan. Pasti itu. Saya tambah dikit loh, enggak Pak Santiamer? Dikit aja. Ya. Enggak. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.